Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eza dan teman saya Raisa dari 10 MIPA 4 hari ini akan mempresentasikan mengenai Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri sekitar tahun 1496 hingga 1903 dan wilayah kekuasaannya meliputi Provinsi Aceh, pesisir Sumatera Utara, dan Semenanjung Melayu. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1946 di wilayah Kerajaan Lamuri yang terlebih dahulu ada. Pada saat itu, Kerajaan Aceh merupakan kerajaan bawahan dari Kesultanan Pedir. Pada tahun 1520, Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Ali Muqyat Shah berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Pedir, serta menaklukkan kesultanan lain di sekitarnya, seperti Daya, Lidi, dan Akur. Sepanjang riwayat dari awal berdiri hingga keruntuhannya, Kesultanan Aceh tercatat telah berganti sultan hingga 30 kali lebih. Sultan Ali Muqyat Shah memimpin dari tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berada di daerah Daya dan Pasai. Bahkan melakukan serangan terhadap kedudukan bangsa Portugis di Malaka dan juga menyerang Kerajaan Aru. Sultan Ali Muqyat Shah membentuk angkatan darat dan laut yang kuat, serta dasar-dasar politik luar negeri Kerajaan Aceh yang berisi mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar, menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, bersikap waspada terhadap negara barat, menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar, menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Sultan Hasanuddin memimpin dari tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Selama menduduki tahta kerajaan, ia tidak pernah memperdulikan pemerintahan kerajaannya. Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar memimpin dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Ia melakukan perluasan wilayah kekuasaannya seperti menduduki Kerajaan Aru dan melakukan serangan terhadap Kerajaan Malaka meskipun ia gagal. Pemerintahannya berhasil membuat nama Aceh menjadi sangat disegani. Sultan Iskandar Muda dari 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan dengan wilayah kekuasaan meluas dari Delhi sampai Semenanjung Malaya. Aceh berkembang menjadi pelabuhan perdagangan yang besar, tata pemerintahan yang rapi, militer yang kuat dan disegani, dan terjalin hubungan dengan negara-negara lain. Sultan Iskandar Thani dari 1636 sampai 1641 Masehi. Pada masa pemerintahannya, muncul seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Al-Raniri. Ia menulis buku sejarah Aceh berjudul Bustanus Salatin. Setelah Sultan Iskandar Thani wafat, Aceh mengalami kemunduran. Sumber sejarah dari Kesultanan Aceh berasal dari kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri tahun 1637 yang berarti Taman Raja-Raja, berisikan tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan dari makam Sultan Ali Muqyat Shah. Di batu nisan tersebut disebutkan Sultan Ali Muqyat Shah wafat pada 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau 7 Agustus 1530 Masehi. Peninggalan Kesultanan Aceh ada Masjid Raya Baitur Rahman, makam Sultan Iskandar Muda, Meriam Kesultanan Aceh, dan Benteng Indra Patra. Kondisi sosial politik Kesultanan Aceh. Aceh berkembang pesat saat Pasai berada di ambang keruntuhan, dan juga Aceh menjadi tempat persinggahan para pedagang dan kapal pedagang saat Malaka jatuh ke tangan Portugis. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, disusun sebuah undang-undang tata pemerintahan yang bernama Adat Mahkota Alam. Undang-undang tersebut ditulis dalam bahasa Arab dan syair Melayu. Aceh juga berkembang menjadi pelabuhan perdagangan yang besar, dibentuk tata pemerintahan yang rapi, dan terjalin hubungan dengan negara lain, termasuk Eropa. Sultan Iskandar Muda sangat memperhatikan kestabilan dan ketahanan kerajaannya, maka ia membentuk militer yang kuat sehingga Aceh dianggap sebagai kesultanan terkuat pada masa itu. Perekonomian Aceh bertumbuh pesat sebab letaknya yang strategis di Selat Malaka.
Komoditas utama perdagangan Aceh cukup banyak karena Aceh kaya akan rempah, lada, dan barang tambang, timah. Jenis barang dagangan lainnya adalah beras, emas, perak, dan tekstil. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Dalam masyarakat Aceh terdapat dua golongan utama, yaitu golongan bangsawan yang disebut teku dan golongan ulama yang disebut tengku. Aceh juga melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing. Keruntuhan Kesultanan Aceh sepeninggal Iskandar Sani, Aceh mengalami keruntuhan. Faktor utamanya adalah semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Faktor lainnya karena perebutan kekuasaan, terutama di golongan bangsawan dan golongan ulama. Di antara para ulama juga terjadi pertikaian karena perbedaan aliran dalam agama Islam, yaitu aliran Syiah dan aliran Sunni. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.